Kalau video ini bikin kamu senyum atau dapat sesuatu yang baru, tinggalin jejak kecil dengan klik like. Biarkan jempolmu jadi doa biar aku semangat terus berkarya. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan ini lebih indah kalau kita jalan bareng. Dan kalau menurutmu cerita ini pantas dibagi, share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh cahaya kecil dari video ini. Duduk santai aja, nikmati setiap detiknya. Semoga videonya jadi teman hangat buat harimu. Raka baru saja pindah ke rumah tua peninggalan neneknya. Suatu hari, saat sedang beres-beres di gudang, Raka menemukan sebuah cermin tua dengan ukiran aneh di bingkainya. Sejenak ia menatap cermin itu, merasakan sesuatu yang tidak biasa, namun dia mengabaikannya. Malam harinya, ketika Raka berjalan melewati ruangan tempat cermin itu, pandangannya tertarik. Bayangannya dalam cermin tampak aneh, seolah-olah melambaikan tangan dengan senyum menyeramkan. Raka terpaku, merinding, sebelum berlari menuju kamarnya. Keesokan harinya, Raka masih memikirkan kejadian semalam. Ketika malam tiba, ia kembali menghampiri cermin itu. Kali ini, bayangan dalam cermin memperlihatkan sebuah kejadian. Sebuah gelas di meja makan jatuh dan pecah. Raka kebingungan, namun tidak menyangka bahwa esok hari hal itu benar-benar terjadi. Penasaran, Raka mulai menguji cermin tersebut. Dulunya skeptis, kini ia lebih sering menghabiskan malam menanti bayangan mana yang akan muncul. Namun, bayangan justru memperlihatkan hal-hal yang lebih besar dan menakutkan. Kecelakaan, pertengkaran orang tuanya yang memburuk, bahkan kematian Alia, sahabat dekatnya. Dengan tangan yang gemetar, Raka perlahan mengangkat kain penutup. Ia menahan napas saat bayangannya muncul di cermin, kali ini tidak biasa. Refleksi itu tersenyum dingin, kontras dengan wajah Raka yang serius dan ketakutan. Diiringi musik latar bisikan samar yang menambah suasana horor, bayangan itu menunjuk ke arah belakang Raka. Refleksi cermin memperlihatkan orang tuanya yang sedang bertengkar di ruang tamu. Tergesa, Raka berlari keluar kamar dan mendapati pemandangan serupa. Dengan wajah terpukul, ia kembali ke cermin lebih gundah dari sebelumnya. Saat kembali menatap cermin, dia melihat Alia, sahabatnya, berdiri di tepi jalan. Secepat kilat, adegan berganti menjadi mobil yang melaju dengan kecepatan menghampiri Alia. Suara kaca pecah terdengar dari dalam cermin, meski kenyataannya belum terjadi. Raka merasakan darahnya membeku. Panik, Raka berteriak, "Berhenti! Jangan tunjukkan lagi. Itu tidak akan terjadi, tidak akan." Namun, bayangan di cermin semakin menampilkan senyuman yang lebar sebelum menempelkan telapak tangannya ke kaca. Di dalamnya, permukaan cermin bergetar seperti air. Dengan perlahan, tangan hitam dan berasap dari bayangan merembes keluar dari cermin, mencoba menjangkau Raka. Momen ini berakhir dengan wajah Raka yang ketakutan namun dipenuhi rasa penasaran, mendekati tepi jurang antara kenyataan dan cerminan yang penuh misteri. Ketakutan membuat Raka mengambil tindakan ceroboh. Setiap usaha pencegahannya tampak justru menggiring kejadian-kejadian itu menjadi kenyataan. Emosinya semakin tidak stabil hingga Raka terobsesi dengan cermin. Alia, yang mengetahui perilaku aneh Raka, mencoba membantu. Namun Raka hanya semakin menutup diri, bersikeras bahwa ia harus menyelamatkan semua orang. Di saat kritis, Raka menemukan kenyataan mengejutkan. Cermin itu tidak menunjukkan masa depan, namun memantulkan ketakutannya sendiri, dan ketakutan itu justru menjadi kenyataan. Raka panik, menyadari bahwa semua tragedi yang menimpa keluarganya adalah buah dari rasa takutnya sendiri. Suatu malam, bayangan di cermin keluar dan berbicara kepada Raka. "Aku adalah bagian dari dirimu yang kau sembunyikan. Kau bisa melawanku terus atau menyatu denganku." Bayangan menawarkan Raka kekuatan untuk mengendalikan takdir dengan menerima sisi gelapnya. Dalam keputusasaan, Raka setuju. Saat ia menyentuh bayangan, dengan kejam waktu menariknya masuk ke dalam cermin. Ia tersadar bahwa selama ini dirinya sebenarnya adalah bayangan dan dunia luar hanyalah pantulan belaka. Cermin itu adalah penjara jiwa bagi leluhur, dan kini Raka menggantikan mereka. Di
Di akhir, Alia memasuki ruangan dengan cermin sama. Ia merasakan ada yang aneh. Ketika mendekat, suara Raka samar terdengar dari balik cermin memperingatkannya. Namun terlambat, bayangan Alia sudah mulai bergerak, dan siklus serupa pun dimulai lagi. Di balik hutan gelap terbentang, ada rahasia yang menantang. Api menyala, angin berbisik, langkah kecil menuju takdir besar. Tak semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Tak semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Indah kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Setiap rintangan mengajarkan arti,